Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah masih tetap berwudu orang yang diperban atau digib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dalam keadaan apapun tetap wajib sholat, dan sebelum sholat wajib bersuci atau berwudu. Termasuk pula ketika seseorang terbalut perban atau gib, saat itu ia harus tetap bersuci sebelum sholat. Namun yang menjadi permasalahan sebagaimana yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan orang yang terbalut perban atau gib lantas tidak diizinkan lukanya terkena air, apa yang mesti ia lakukan saat berwudu atau bersuci? Sebelum membahas masalah ini lebih jauh terkait seseorang yang sedang terbalut perban atau gib, apakah tetap harus melakukan wudu sebelum sholat atau tayamum? Maka akan perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan cara dalam membasahi anggota wudu, yaitu mencuci dan mengusap anggota wudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sering saya bacakan, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu atau cucilah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam berwudu ada bagian yang dicuci atau dibasuh dan ada bagian yang diusap. Mulai dari wajah, tangan hingga siku dan kaki dibasuh, yaitu dialirkan air, sedangkan bagian kepala dan telinga cukup diusap dengan membasahi tangan dengan air terlebih dahulu. Dari sini maka para ulama menjelaskan bahwa jika membasuh atau mencuci tidak mampu dilakukan, maka beralih pada mengusap dengan membasahi tangan lantas mengusap bagian yang perlu diusap. Hal ini dilakukan semisal jika seseorang memiliki luka dan tidak boleh terkena air yang mengalir. Jika ada luka pada salah satu anggota wudu, maka luka tersebut bisa jadi terbuka atau bisa jadi tertutup dengan perban. Keadaan pertama, luka tertutup dengan perban. Jika luka tertutup perban, maka bagian anggota wudu yang tidak ada luka dicuci atau dibasuh seperti biasa, sedangkan bagian anggota wudu yang tertutup perban cukup diusap. Kali ini tidak langsung beralih pada tayamum. Keadaan kedua, luka dalam keadaan terbuka. Untuk keadaan ini, jika luka diizinkan terkena air, maka wajib menggunakan air. Namun jika membasuh tidak bisa dilakukan karena berbahaya pada lukanya, maka beralih pada mengusap. Jika membasuh begitu pula mengusap sama-sama tidak dibolehkan, maka beralih pada tayamum. Jadi ini pilihan terakhir. Tayamum ini adalah pilihan terakhir. Persyaratan bagi orang yang terkena yang lukanya diperban. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa syarat mengusap perban adalah jika perban tersebut dikenakan setelah sebelumnya dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Yang tepat pendapat yang mensyaratkan adalah pendapat yang terlebih dahulu. Yang tepat pendapat yang mensyaratkan adalah pendapat yang lemah dengan dua alasan. Satu, tidak ada dalil yang mensyaratkan dan tidak tepat dihiaskan dianalogkan dengan mengusap
khuf atau sepatu karena keduanya berbeda. Yang kedua, penggunaan perban sifatnya adalah tiba-tiba atau emergensi. Hal ini berbeda dengan khuf yang boleh dikenakan setiap saat semau kita. Jadi menurut saya secara pribadi syarat tersebut terlalu memberatkan karena dua hal tersebut. Pertama, tidak bisa dianalogikan dengan mengusap sepatu, bahwa sebelum memakai sepatu harus dalam keadaan bersuci, baru boleh sepatu itu hanya diusap, tidak perlu dilepas. Yang kedua, pemakaian perban itu tiba-tiba habis kecelakaan atau apa, belum sempat berwudu, otomatis sudah dipasang perban. Jadi tidak memungkinkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak ada syarat yang mensyaratkan bahwa bisa orang yang diperban itu mengusap perbannya dengan syarat harus berwudu terlebih dahulu sebelum dipasang perban. Ini sangat memberatkan. Jadi kesimpulannya dari uraian di atas yang bisa saya jawab adalah tetap melakukan wudu jika memungkinkan untuk mengusap jika itu diperban. Namun jika itu luka tidak diperban yang tidak memungkinkan mengusap ataupun menggunakan air, maka cukup dengan tayamum. Jadi ada dua pilihan, yang satu yang masih memungkinkan menggunakan air atau mengusap, maka masih dianjurkan untuk berwudu, tidak bertayamum. Tayamum adalah pilihan terakhir jika tidak memungkinkan untuk mengusap atau menggunakan air. Demikian yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat.